Halo semuanya, bersama saya Maulidia Balkis Alzaina di Zitalk Podcast Semanu. Pada episode kali ini tuh sangat informatif loh. Karena apa? Karena kita akan membahas apa sih itu TKA dan tentunya bersama narasumber yang pasti bakal seru nih. Jadi simak episode kali ini, siapa tahu kamu jadi tahu. Bersama narasumber kali ini, Bu Rini Rusiati, SPD MPD, selaku staf kurikulum SMA Negeri Umbul Sari. Dan bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, menanggapi tentang persiapan TKA yang akan dihadapi kakak-kakak kelas 12, di sini kita akan membahas tuntas terkait apa sih itu TKA dan lain-lain. Dan apa sih itu TKA, Bu? Apakah TKA itu sama dengan PUN? TKA ya, yang sekarang lagi booming, kita memang mempersiapkan TKA. TKA itu tes kemampuan akademik. Sedangkan apakah berbeda dengan atau sama dengan PUN? Yang jelas berbeda. Kalau TKA kan tes kemampuan akademik, sedangkan kalau UN itu adalah ujian nasional yang setiap siswa memang diwajibkan untuk ikut. Dan untuk bagaimana pemilihan mapel pendukung yang diarahkan agar sesuai dengan rencana studi siswa ke jenjang selanjutnya, itu gimana? Kita di sini sebagai tim TKA ya, kita di sini sebagai tim TKA, kita akan mensosialisasikan secara umum melalui apel pagi, melalui upacara, dan juga sosialisasi di kelas-kelas. Jadi kita masuk ke kelas-kelas untuk mensosialisasikan tentang pemilihan mata pelajaran. Dan bagaimana sekolah untuk menyiapkan infrastruktur dan memastikan semua sesi itu berjalan dengan lancar? Di sini kita memang lab kita kan ada 2, karena siswa kita itu tidak diwajibkan tapi harus mengikuti, maka kita siapkan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga akan dilaksanakan sesuai dengan sesi yang kita butuhkan nanti. Dan untuk apakah hasil TKA ini ya Bu ya akan digunakan sebagai syarat seleksi masuk PTN atau PTS atau hanya sebagai data pendukung? Untuk TKA ini, tes kemampuan akademik, ini dipakai untuk fasilitator saja atau validator saja. Jadi tidak sebagai pastinya. Jadi untuk eligible tetap kita memakai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Tapi untuk yang TKA dipakai untuk validator atau data pendukung saat mereka masuk di PTN. Dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan TKA pertama ini tuh gimana? Karena sesuatu yang pertama ya, pasti yang pertama itu akan menjadi sangat wow sekali. Tapi tantangannya kita ini yang paling banyak adalah sarana dan prasarana, serta harus mensosialisasikan ke siswa itu harus menjelaskannya secara rutin. Jadi tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi lebih dari 3 kali, karena mereka harus betul-betul paham apa itu TKA, kapan pelaksanaannya, dan gunanya untuk apa. Siap. Dan bagaimana strategi sekolah untuk mendorong siswa agar termotivasi mengikuti TKA meskipun TKA ini tidak diwajibkan? Kita motivasi kepada siswa, karena kan siswa itu pasti sekarang berpikir bahwa tidak akan mungkin digunakan saat ini, tapi digunakan untuk kedepannya nanti. Jadi kita berikan kepada mereka, kita berikan motivasi bahwa nanti digunakan atau tidak digunakan TKA itu saat ini, pasti nanti kita akan menggunakannya, akan membutuhkannya, dan kita berikan kepada mereka bahwa TKA itu suatu saat nanti pasti akan penting bagi mereka. Dan nah saya itu kan kelas 11 nih Bu, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak atau teman-teman saya kelas 11 saat ini menghadapi TKA di tahun berikutnya? Untuk kelas 11 kan berarti waktunya lebih panjang kan ya. Kalau waktunya lebih panjang itu lebih enak kita siapkan dari sekarang, mulai mempelajari materi-materi yang sudah dari kelas sebelumnya, dan juga bisa mempelajari materi-materi yang belum diajarkan. Jadi mereka lebih
lebih awal untuk mengetahui. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Dan apa ada pesan Ibu Rini untuk siswa-siswi atau kakak kelas 12 yang akan menghadapi atau mempersiapkan TKA untuk kuliah? Untuk anak-anak kelas 12 tetaplah bersemangat. TKA itu adalah salah satu tikungan kalian untuk menuju masa depan. Akan banyak tikungan-tikungan yang lain dan harus kalian hadapi. Tetap semangat untuk kelas 12, sukses selalu, semakin cerah masa depan kalian. Demikian informasi terkait TKA dan semoga bermanfaat untuk kakak-kakak kelas 12, dan dari saya tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Dan terima kasih untuk Bu Rini telah menyampaikan informasi terkait TKA yang sangat bermanfaat ini. Saya akhiri di Zitang Podcast kali ini, dan jangan lupa pantau terus episode-episode selanjutnya. Bye-bye!